Yang kelima adalah sholat tahajud. Nabi memerintahkan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan sehingga pada saat ini kita masih dikaruniai rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya bagi siswa kelas 8. Walaupun pembelajaran kali ini yaitu melalui sistem daring atau dalam jaringan atau disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunat terdiri dari beberapa kategori, diantaranya adalah sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian sholat sunat yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Dan sholat sunat yang bisa dikerjakan melalui dua macam ini. Sholat sunat baik itu bisa dikerjakan secara berjamaah maupun sholat sunat tersebut bisa dilaksanakan secara munfarid. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah dari segi macam-macam sholat sunat tersebut dan ketentuannya, ya, bagaimana kita akan melaksanakan sholat sunat tersebut. Kemudian pada tahap lebih lanjut nanti akan kita pelajari juga tentang praktiknya, tata cara di dalam melaksanakan sholat sunat tersebut, ya. Sehingga apabila sudah kita pelajari nanti diharapkan ya sholat sunat tersebut bisa dilaksanakan dan dibiasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sehingga ketika sudah dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka terbentuklah sikap mulia, ya, yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya adalah kita bisa terbiasa hidup disiplin, ya, terbiasa hidup disiplin, kemudian bisa menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, ya, lebih bertanggung jawab, ya, pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, tanggung jawab kepada Allah terutama, ya, sehingga dapat berpendirian yang kuat. Kemudian ya, sikap yang lebih diutamakan lagi yaitu adalah memiliki tekad dan semangat yang kuat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian sholat sunat itu sendiri di dalam syariat Islam yaitu adalah merupakan sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Jadi sifat namanya sholat sunat itu adalah merupakan anjuran. Kalau sholat tersebut dilaksanakan, ya, maka akan mendapatkan pahala yang lebih, mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi apabila sholat itu tidak dilaksanakan, maka orang tersebut pun tidak berdosa. Nah, tujuan daripada sholat sunat itu sendiri, ya, yaitu adalah sebagai ibadah tambahan, ya, sebagai nilai plus
di Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di dalam melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu, kita masih memiliki kekurangan. Sholat fardu yang kita laksanakan masih tidak khusyuk, masih tidak sempurna dan lain sebagainya. Maka kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menambahkan amal tersebut dengan kegiatan sholat sunat. Nah, sholat sunat itu tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama bisa dilaksanakan secara berjamaah, ya, secara berjamaah di masjid. Nah, ada beberapa sholat sunat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Ya. Ada juga sholat sunat tersebut terdiri dari sholat sunat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah, dan berjamaah itu juga bisa dilaksanakan di rumah, ya, apabila terhalang kita melaksanakan sholat berjamaah itu di masjid. Kemudian sholat yang bisa dilaksanakan dengan munfarid, ya, atau sendiri, ya, dilaksanakan di masjid tetapi dilaksanakannya sendiri tanpa berjamaah, tanpa bersama-sama dengan orang lain, ya. Dan yang berikutnya adalah sholat sunat itu juga bisa dilaksanakan sendiri di rumah, ya, dilaksanakan sholat sendiri di rumah. Nah, sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah, ya, baik itu di masjid, baik itu di rumah, ya, itu adalah merupakan sholat sunat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Dianjurkan sholat itu dilaksanakan secara bersama-sama, ya, itulah yang dinamakan dengan berjamaah. Definisi dari sholat berjamaah itu sendiri adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari satu orang, lebih dari satu orang, dan ada satu yang memimpin di depan, ya. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya di depan itu adalah sebagai imam, ya. Ada yang maju di depan sebagai imam, kemudian yang lainnya mengikuti di belakangnya menjadi makmum. Itulah yang dinamakan dengan sholat berjamaah. Walaupun sholatnya dilaksanakan dalam satu tempat, dalam satu waktu yang sama, bersama-sama di dalam masjid, tetapi kalau sholat itu tidak ada yang memimpin di depan, kemudian yang lainnya tidak mengikuti di belakang, maka masih tidak termasuk kategori sholat berjamaah. Nah, banyak sekali keutamaan sholat berjamaah, ya, yang nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain, ya. Di antara sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid, yang pertama yaitu adalah sholat tarawih, sholat tarawih dan witir, ya, yang biasa kita laksanakan pada bulan Ramadan, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah sholat aidain, ya, aidain itu berasal dari kata aidun, ya, aidani atau aidain, yaitu sholat dua hari raya, dua macam hari raya. Kita sebagai umat Islam yang diperintahkan untuk merayakannya yaitu adalah dua hari raya, yaitu dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, itu disunnahkan, ya, untuk melaksanakan secara berjamaah, ya, di masjid, kemudian di lapangan, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sholat kusufain, yaitu sholat ketika terjadi gerhana, ya, terjadi gerhana, yaitu terjadi gerhana matahari dan terjadinya gerhana bulan. Maka apabila terjadi dua gerhana tersebut, kita diperintahkan atau disunnahkan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat sunat. Nah, sholat sunat tersebut dilaksanakannya dianjurkan secara berjamaah, ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah sholat istisqa, ya. Sholat istisqa. Sholat istisqa itu sendiri adalah dilaksanakan ketika terjadi kemarau panjang, ya, terjadi kekeringan di suatu negeri, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Tujuannya adalah memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan, ya.
Nah, yang berikutnya adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid. Ya, sholat sunat yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri, baik itu di masjid maupun sholat yang dilaksanakan di rumah. Ya. Jadi, sholat sunat munfarid adalah sholat sunat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Ya, dilaksanakan di masjid, ya, di langgar atau musola, ya, di rumah maupun di tempat lain, ya, yang tempatnya itu adalah sesuai dengan, ya, syarat-syaratnya, diantaranya adalah bersih dan lain sebagainya. Ya. Nah, sholat-sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid itu diantaranya adalah satu, sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut apa itu sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu sendiri terbagi menjadi dua dalam pelaksanaannya, yaitu sholat sunat rawatib muakkad, ya, dan sholat sunat rawatib ghairu muakkad atau ghairu muakkadah. Yang kedua yaitu adalah sholat sunat tasbih atau sholat tasbih, sholat yang ditujukan untuk memohon atau memuji, ya, kehadirat Allah. Yang ketiga yaitu adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan secara sendiri, yaitu sholat yang tujuannya untuk menghormati masjid. Yang keempat yaitu adalah sholat duha, yang dilaksanakan pada waktu duha. Yang kelima yaitu adalah sholat tahajud, yaitu dilaksanakan pada malam hari biasanya. Penjelasannya lebih lanjut nanti akan kita jelaskan. Dan yang keenam yaitu adalah sholat hajat. Sholat hajat, itu adalah keinginan. Sholat hajat itu adalah suatu urusan. Yang ketujuh adalah sholat istikharah. Sholat istikharah. Nah, berikut akan kita jelaskan lebih lanjut, ya, masing-masing dari sholat sunat itu, sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Yang pertama yaitu adalah sholat tarawih dan witir. Ya. Sholat tarawih itu dikerjakan pada setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Jadi sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu dinamakan dengan sholat tarawih. Ya. Sholat ini boleh dikerjakan secara munfarid, akan tetapi lebih utama, ya, atau disunnahkan dikerjakan secara berjamaah, ya, berjamaah di masjid. Ya. Boleh juga kalau terhalang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dilaksanakan secara berjamaah di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah sholat witir. Sholat witir ini adalah merupakan sholat sunat malam dengan jumlah rakaat yang ganjil, dan biasanya sholat witir ini adalah sebagai penutup qiyamul lail atau penutup sholat malam. Ya. Paling sedikit jumlah rakaatnya adalah 1 rakaat, ya, dan paling banyak adalah 11 rakaat. Baik itu dilakukan di malam bulan Ramadan maupun di, ya, bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Jadi witir itu dilaksanakan di bulan Ramadan, juga bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Kalau pula dilaksanakan di luar bulan Ramadan, dilaksanakan yaitu adalah setelah sholat tahajud. Kemudian yang kedua adalah sholat aidain, sholat hari raya. Ya. Ada sholat 2 hari raya. Ya. Sholat aidain, ya, itu adalah sholat sunat 2 rakaat, ya, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Ya. Setiap datangnya hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Ya. Pada tanggal 1 Syawal. Setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian sholat Idul Adha, ya, itu dilaksanakan pada
tanggal 10 Dzulhijjah ibadah haji. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjahnya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunat, yaitu sholat Idul Adha. Yang ketiga yaitu adalah sholat khusufain. Sholat khusuf yaitu adalah sholat dua gerhana, yaitu terdiri dari sholat sunat 2 rakaat, ya, yang ini hukumnya sunnah dilaksanakan di lapangan ketika terjadi gerhana, ya, ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari maupun terjadinya gerhana bulan, ya, terjadinya gerhana bulan. Nah, sholat ketika terjadi gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf, ya, kusuf. Kemudian apabila terjadi gerhana bulan dinamakan dengan sholat khusuf, ya, sholat khusuf. Ini ada kesalahan di dalam pengetikan sedikit. Kemudian sholat yang berikutnya adalah sholat istisqa. Yang keempat yaitu adalah sholat istisqa. Sholat istisqa yaitu adalah sholat, ya, yang dilaksanakan ketika terjadi kemarau panjang, ketika terjadi kekeringan, ya, ketika di daerah kita terjadi kekeringan yang sangat panjang, di mana air sulit untuk didapatkan, bahkan untuk kebutuhan minum saja sulit, ya, tanaman-tanaman banyak mengering, ya, kemudian sudah kesulitan untuk hidup, ya, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat munfarid, sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid. Yang pertama yaitu adalah sunnah rawatib. Rawatib itu adalah sholat sunat yang sholat sunat 2 rakaat untuk mengiringi sholat fardu 5 waktu. Jadi yang namanya mengiringi itu kalau tidak sebelumnya atau setelahnya, ya, mengiringi sholat fardu. Jadi kalau tidak ada sholat fardu maka sholat ini belum dilaksanakan. Ketika sudah akan melaksanakan sholat fardu maka dilaksanakanlah sholat ini, baik itu sebelum sholat fardu maupun setelah sholat fardu. Yang pertama adalah sunat rawatib muakkadah. Ya, muakkad itu artinya adalah dikuatkan. Ya. Sholat sunat rawatib muakkad adalah sholat yang dikuatkan atau sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib muakkadah ini, ya, itu dianjurkan atau di muakkad, ya, muakkadah sangat dianjurkan, ya. Nanti penjelasannya lebih lanjut bisa dilihat di dalam buku, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah sholat sunat rawatib ghairu muakkadah. Sholat sunat rawatib ghairu muakkadah adalah sholat sunat 2 rakaat yang tidak terlalu ditekankan, ya, tidak dikuatkan kesunahannya, walaupun Nabi kadang-kadang melaksanakan, tetapi kadangkala di dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad meninggalkannya. Itu dinamakan dengan sholat sunat rawatib ghairu muakkadah. Ya. Yang kedua yaitu adalah sholat tasbih. Ya, sholat tasbih itu dilaksanakan 4 rakaat. Ya. Sholat tasbih adalah sholat sunat 4 rakaat dengan tujuan memahasucikan Allah, dengan tujuan mensucikan Allah. Ya, itu yang dinamakan dengan sholat tasbih. Ya, ketika melaksanakan 4 rakaat sholat tasbih ini, ya, ada 300 kali bacaan tasbih di dalam 4, ya, rakaat. Ya, setiap rakaatnya itu dibaca 75 bacaan tasbih, ya, setiap selesai gerakan 10 tasbih, setiap selesai gerakan 10 tasbih, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, ya.
Bacaannya yaitu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan tasbih. Jadi dalam sholat tasbih yang diperbanyak adalah membaca tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di dalam setiap rukunnya membaca bacaan tasbih tadi, maka dinamakan dengan sholat tasbih. Yang ketiga adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setiap kali masuk masjid atau musola atau tempat yang memang dikhususkan untuk sholat. Dan sholat ini ya dikerjakan sebelum duduk. Jadi begitu masuk masjid ya, kemudian kita melaksanakan ya sholat sunat 2 rakaat, baru kemudian duduk untuk menunggu datangnya waktu sholat atau datangnya iqomah. Nah, tujuan daripada sholat tahiyatul masjid adalah sebagai bentuk penghormatan kepada masjid, bahwasanya itu adalah tempat suci, tempat untuk mengagungkan Allah, ya, tempat untuk bermunajat kepada Allah. Ya. Yang keempat adalah ya, sholat duha. Sholat duha. Sholat duha ini dari segi namanya saja kita sudah mendapatkan gambaran, yaitu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu duha yaitu adalah waktu dari mulai matahari terbit sampai matahari sepenggalah naik atau setinggi galah. Kira-kira waktunya adalah sebelum matahari itu tegak lurus di atas kepala kita. Jadi ketika masih miring ya, sebelum tegak lurus, nah itulah masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duhur sampai menjelang masuk waktu duhur. Jumlah rokaatnya adalah paling sedikit 2 rokaat ya. Dan di dalam setiap rokaat itu adalah 1 kali salam. Paling banyak 12 rokaat, setiap dapat 2 rokaat, salam 1 kali. Jadi 2 rokaat 1 salam. Itu sholat duha dilaksanakan pada waktu duha atau waktu matahari terbit, kira-kira setinggi tombak sampai dengan menjelang waktu duhur. Yang kelima adalah sholat tahajud. Nabi memerintahkan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sepertiga malam maka bertahajudlah kepada Allah ya, bermunajatlah kepada Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ya, semoga Allah yab'atsaka akan membawa kamu, akan meninggikan kamu ya, maqaman mahmuda, pada tempat yang terpuji, pada tempat yang sangat mulia ya. Nah, sholat tahajud ini dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang masuk waktu subuh ya. Jadi kalau orang mengatakan adalah sepertiga malam terakhir, itu waktu yang utama ya. Dan lebih utama dikerjakan adalah ketika sudah bangun tidur ya, sudah bangun tidur, bukan begadang tengah malam, tidak tidur nunggu waktu subuh kemudian sholat. Nah, itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah tidur dulu, kemudian bangun sepertiga malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Nah, jumlah rakaat dalam sholat tahajud itu tidak ditentukan jumlahnya ya, tapi paling sedikitnya adalah 2 rakaat. Sholat sunat tahajud dikerjakan 2 rakaat 1 kali salam ya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Nabi ya, Aisyah ditanya oleh sahabat tentang sholat tahajud Nabi. Wahai Aisyah, berapa jumlah rakaat Nabi Muhammad SAW melaksanakan tahajud ya. Aisyah menjawab, ketika aku mau mulai tidur, Nabi itu sudah mulai melaksanakan sholat tahajud ya. Dan ketika aku bangun di pagi hari ya, Nabi Muhammad itu belum selesai melaksanakan sholat tahajudnya. Kita tidak tahu
berapa jumlah rakaat salat tahajud yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi salat tahajud jumlah rakaatnya tak terbatas. Ya. Kemudian salat sunat munfarid yang berikutnya adalah salat hajat. Hajat itu adalah kepentingan, ya, urusan. Ketika kita mempunyai permasalahan, ketika kita mempunyai urusan yang sulit untuk dipecahkan, maka kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat hajat. Tujuannya adalah agar hajat kita, agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa yang akan melaksanakan ujian agar ujiannya dipermudah, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat hajat. Ya. Sholat yang dikerjakan saat kita memiliki hajat atau permohonan. Ya, ingin mohon apa? Mohon diluluskan ujian. Seorang yang ingin mendaftar suatu pekerjaan, ya, maka agar pekerjaannya itu bisa dilaksanakan dengan baik, agar dia diterima bekerja, maka dianjurkan sebelumnya untuk melaksanakan sholat hajat agar hajatnya itu terkabul. Yang ketujuh adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat untuk mengambil suatu keputusan atau memohon petunjuk dari Allah untuk ditunjukkan kepada satu pilihan. Nah, yaitu sholat sunat 2 rakaat, ya, dilakukan untuk memohon petunjuk kepada Allah untuk memutuskan 2 atau beberapa pilihan yang masih diragukan. Ya, beberapa pilihan yang masih diragukan. Misalnya kita akan masuk ke 2 sekolah, ya. 2 sekolah, dua-duanya adalah sekolahan yang favorit, sekolahan yang baik, ya, tapi kita sulit untuk menentukan mana yang harus saya pilih. Ya, maka untuk memilihnya agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, dia sunnahkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Dengan dilaksanakannya sholat istikharah, maka Allah akan memberi petunjuk ke dalam hati kita, dikuatkan pada satu pilihan. Nah, pilihan yang ditunjukkan oleh Allah yang dikuatkan di dalam hati kita, itulah yang akan kita laksanakan. Ya. Ya. Kemudian hikmah dari sholat sunnah, nah ini adalah merupakan rangkuman. Ya. Di antaranya adalah menambah kesempurnaan sholat fardu. Di depan kita sampaikan tadi, sholat fardu kita yang kadangkala berkurang karena tidak khusyuk dan lain sebagainya. Maka dengan adanya sholat sunnah, maka kekurangan yang dilaksanakan dalam sholat fardu tadi bisa ditutupi. Ya. Yang kedua adalah disediakan jalan keluar dari segala macam permasalahan dan persoalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar, ya, dari permasalahan yang kita hadapi tadi. Kuncinya yaitu adalah bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah, wamtithalu awamiri, dan menjauhi larangannya. Ya. Yang ketiga adalah serta senantiasa diberikan rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelanjutan dari ayat tadi adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah hikmahnya menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, serta menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Dengan sering-sering memperbanyak sholat sunat, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah. Derajat kita akan dimuliakan oleh Allah, ya. Karena kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka apa saja yang menjadi keperluan kita akan senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia. Ya. Salat itu adalah merupakan ungkapan syukur kita. Ya, karena Allah sudah memberikan kepada kita rizki yang tidak terhingga. Ya, itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Ya. Kemudian mendatangkan keberkahan pada rumah yang digunakan untuk melaksanakan sholat sunat. Ya. Nabi menganjurkan kita di rumah itu adalah untuk memperbanyak sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus, sholat sunat yang paling utama yaitu adalah dilaksanakan di rumah. Berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib dianjurkan untuk lebih banyak melaksanakannya di masjid. Dengan memperbanyak sholat sunat di rumah, insya Allah ya, mendatangkan keberkahan. Apa itu barokah? Barokah yaitu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hidup terasa nyaman dan tentram. Kalau kita memperbanyak sholat sunnah, insya Allah hidup kita itu terasa nyaman, terasa tentram, menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang syakinah karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah merupakan ibadah tambahan yang mendatangkan pahala yang besar. Ya, ada bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan salat sunnah itu tadi. Ya. Demikian pembelajaran singkat pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipahami ya, untuk lebih mengulang kembali, untuk mengulas kembali bisa dibaca di dalam buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 bab 3, yaitu tentang ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Yang baik itu datangnya dari Allah, adapun ada kesalahan itu adalah datangnya dari kami pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.